selanjutnya akan masuk pada sesi ketiga Bapak Ibu, di mana kita pada sesi 3 ini akan menyimak paparan dari SMA 60, kemudian SMA 107, dilanjutkan dengan SMA 42, dan yang terakhir adalah SMA 73. Baik, untuk pertama kita akan mendengarkan dari SMA 60 yang akan disampaikan oleh Bapak Saiful Apandi dengan judul Ruzokamo, Solusi Belajar Interaktif di Masa Pandemi. Ya, silahkan Pak Saiful Apandi untuk 15. Hadir, Bu. Ya. Terima kasih Ibu Heni untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang hebat, salam sehat dan tetap semangat untuk selalu menebar manfaat. Yang saya hormati Ibu Dr. Maria Paristiawati, pembahas dan reviewer pada diseminasi praktik baik ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia dari LPMP DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu TPMPS dari SMP dan SMA yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini di acara diseminasi praktik baik yang difasilitasi oleh LPMP DKI Jakarta. Izin share Bapak Ibu, share screen. Perkenalkan, nama saya Saiful Apandi. Saya adalah pengajar di SMA Negeri 60 Jakarta untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Dan praktik baik yang sudah saya susun ini adalah refleksi dari PJJ yang saya lakukan di SMA 60 berjudul Ruzokamo, Solusi Belajar Interaktif di Masa Pandemi. Bapak Ibu, mungkin kita agak asing dengan kata Ruzokamo di sini. Terus terang kami juga asing ketika ide ini pertama kali muncul. Diskusi pada sharing session ya, ada diskusi berbagi dengan teman-teman di SMA 60 difasilitasi oleh LPMP juga pada acara SPMI waktu itu di sekolah kami. Dan pada saat ide kata ini atau konsep ini muncul, Ruzokamo, saya sampai mencari-cari di Google, di mesin pencari Google, khawatir ada kata yang sama tapi mempunyai arti yang berbeda. Apalagi ketika maknanya negatif, ini nanti jadi blunder gitu buat kami. Sampai akhirnya saya coba cari-cari di mesin pencari di Google, dan akhirnya kita dapat ini Bapak Ibu. It looks like there aren't many great matches for your search. Ruzokamo, ketika kita inputkan di Google, ternyata tidak ada satu kata pun yang cocok dengan pencarian Anda. Seperti itulah kira-kira arti. Jadi kami merasa tenang bahwa tidak ada istilah Ruzokamo ini untuk pemaknaan yang lain, apalagi yang negatif gitu. Jadi Ruzokamo ini jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi dan konsep terutama untuk PJJ di SMA 60. Baik Bapak Ibu, ini adalah latar belakang untuk praktik baik saya. Setelah pembelajaran jarak jauh berjalan beberapa bulan dan guru dipaksa untuk belajar keras dan terus update dengan beragam aplikasi pembelajaran, ternyata masih banyak kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa saat proses pembelajaran daring ini berlangsung. Pasti kita sebagai guru merasakan sekali kendala dan masalah yang dihadapi pada saat PJJ, dan bukan hanya kita sebagai guru, siswa pun merasakan ini. Seandainya ada sesi sharing atau ada sesi berbagi tentang kendala dan masalah yang dihadapi saat PJJ, saya yakin waktu yang dibutuhkan akan lama karena banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi, yang kita hadapi. Bapak Ibu, dari sekian banyak masalah itu, saya mencoba merumuskan ke 3 masalah utama yang nanti
saya dan tim tentunya dengan teman-teman di SMA 60 ingin mencari solusi dari masalah tersebut. Akhirnya dari sekian banyak masalah, ada 3 masalah yang saya rumuskan, yang saya batasi, yaitu yang pertama, model pembelajaran. Guru belum dapat menentukan model pembelajaran yang tepat. Ini saya yakin kita sebagai guru merasakan, terutama ketika awal PJJ di pertengahan bulan Maret 2020. Dari model pembelajaran normal menjadi darurat, dari pembelajaran tatap muka menjadi tatap maya. Pergantian yang mendadak ini pasti akan membuat kita agak panik dalam tanda kutip, sehingga kita belum bisa menentukan model pembelajaran apa sih yang tepat. Akhirnya model pembelajaran yang kita lakukan model pembelajaran konvensional atau tradisional. Dan yang lebih ini lagi gitu. Jadi model pembelajaran yang kita lakukan sama dengan model pembelajaran sebelumnya pada saat kondisi normal. Model pembelajaran di tatap maya disamakan dengan model pembelajaran di tatap muka. Itu yang pertama, model pembelajaran. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, banyaknya aplikasi pembelajaran. Guru tidak fokus untuk memanfaatkan aplikasi tertentu. Saya yakin sampai saat ini masih banyak yang menawarkan aplikasi pembelajaran atau platform-platform pembelajaran yang mungkin itu berupa video conference, mungkin berupa LMS, Learning Management System, atau mungkin juga berupa video pembelajaran dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Pada saat aplikasi itu yang baik, yang berbayar ataupun yang gratis ditawarkan kepada kita guru untuk bisa dimanfaatkan dalam PJJ, ini biasanya kita tidak fokus dalam arti suka trial and error. Jadi mencoba aplikasi satu, kemudian ini kayaknya kurang nyaman, akhirnya pindah ke aplikasi yang lainnya gitu, entah dengan berbagai macam alasan lah. Dan ini saya pribadi sangat merasakan, wah kayaknya lebih keren nih ke aplikasi yang lain, coba lagi. Oh ini lebih bagus, dengan alasan lain dicoba lagi. Selalu seperti itu. Ini banyaknya aplikasi ini menjadi kendala juga buat kita. Dan yang ketiga, pemanfaatan aplikasi kurang maksimal. Aplikasi yang digunakan kurang difahami dengan baik. Ketika kita sudah menggunakan aplikasi tertentu atau satu aplikasi tertentu, biasanya aplikasi ini hanya kita lihat dari enaknya saja untuk digunakan atau bagus dari positifnya atau dari kelebihannya. Sementara kekurangannya kurang tergali. Akhirnya ketika kita menggunakan aplikasi tersebut di tengah jalan ada kendala, kita tidak siap. Akhirnya kembali lagi kita mencoba aplikasi lain lagi. Bapak Ibu, ini 3 kendala yang kami rumuskan, kendala guru ya dalam PJJ yang kami rumuskan dari sekian banyak kendala atau masalah dalam PJJ. Dan untuk 3 masalah tersebut kami punya ide atau solusi untuk memecahkannya dengan 2 kata, yaitu flip classroom dan Ruzo Kamu. Ya, flip classroom dan Ruzo Kamu. Kita coba lihat konsep dasarnya. Ini flip classroom, kita tahu sama-sama bahwa ini salah satu model pembelajaran yang cukup populer, cukup familiar bagi kita. Pemahaman dasarnya sangat sederhana, bahwa ini adalah kelas terbalik yang memaksimalkan proses pembelajaran untuk diskusi dan tanya jawab. Pemahaman dasarnya pokoknya flip classroom itu kelas terbalik aja. Kemudian yang kedua, Ruzo Kamu. Kata kuncinya urutan penggunaan aplikasi pembelajaran daring. Ini konsep dasar dari Ruzo Kamu. Itu dulu Bapak Ibu, kita lanjut. Flip classroom. Konsep dasarnya adalah apa yang dilakukan di kelas pada pembelajaran konvensional, pada flip classroom dikerjakan di rumah. Sedangkan pekerjaan di rumah pada pembelajaran konvensional, pada flip classroom diselesaikan di kelas. Sederhananya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan model pembelajaran flip classroom ini, biasanya kan kita dalam proses pembelajaran itu
diawali dengan memberikan bahan ajar, kemudian setelah itu menjelaskan materi ajar, kemudian setelah itu berdiskusi dengan siswa, kemudian memberikan penugasan, kemudian memberikan evaluasi. Biasanya di awal itu memberi bahan ajar dan menjelaskan materi ajar. Ini dalam proses pembelajaran yang normal, yang biasa, yang konvensional. Dalam flipped classroom ini tidak diberikan di awal pada saat pembelajaran. Dan ini tidak diberikan di sekolah, tapi diberikan di rumah, tentunya dengan platform tertentu. Ya, kemudian konsep dasarnya juga dari flipped classroom ini biasanya diskusi dan tanya jawab itu sesinya ada di bagian-bagian akhir setelah penjelasan materi, pemberian bahan ajar. Nah, kalau di flipped classroom itu jadi materi di awal. Justru tanya jawab dan diskusi itu menjadi materi utama di bagian awal kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu, sederhananya tentang flipped classroom, dan inilah Ruzo Kamu. Kalau kita lihat dari simbol-simbol yang mungkin Bapak Ibu lihat di screen, saya yakin ini tidak asing bagi kita. Jadi Ruzo Kamu itu dilihat dari bagian kiri atas, Bapak Ibu, ini adalah logo rumah belajar milik Pusdatin Kemdikbud. Karya anak bangsa, kebanggaan kita bersama. Murni ini punyanya Indonesia ini yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Kemudian Zo-nya adalah Zoom Cloud Meeting, video conference tentunya. Kita sudah sangat memahami ini dan biasa menggunakan ini. Kemudian yang ketiga adalah Kahoot. Ini juga kita biasa menggunakan ini dan aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah Moodle. Ya, ini juga mungkin sebagian dari kita terbiasa untuk menggunakan Moodle. Jadi Ruzo Kamu itu adalah rumah belajar Zoom, Kahoot, dan Moodle. Ini adalah urutan aplikasi pembelajaran daring yang coba kita rumuskan di SMA 60 untuk menjadi solusi dari masalah yang tadi sudah saya paparkan. Bapak Ibu, ini filosofi dasarnya. Rumah belajar berawal dari rumah untuk belajar karena pandemi. Zoom, guru dan siswa bergerak cepat untuk dapat beradaptasi dengan pembelajaran digital. Makna Zoom adalah pergerakan yang cepat. Pembelajaran Kahoot, pembelajaran daring yang dilaksanakan haruslah menyenangkan. Saya yakin penggunaan Kahoot itu pasti akan disukai oleh siswa, karena Kahoot sendiri itu adalah game-based learning pada dasarnya, akan merupakan pembelajaran berbasis permainan seperti itu. Kemudian Moodle, evaluasi pembelajaran dilaksanakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi ajar. Ini filosofi sederhana dari Ruzo Kamu, dan yang mungkin jadi perhatian kita sama-sama Bapak Ibu, mungkin lupa gitu ya, bahwa yang pertama saya menempatkan rumah belajar, portal rumah belajar Kemdikbud. Jadi ini saya tempatkan di pertama, padahal banyak sekali LMS yang ditawarkan kepada kita dan bisa dipergunakan. Jadi saya lebih cenderung untuk menggunakan rumah belajar karena ingin bahwa produknya Kemdikbud ini bisa kita maksimalkan. Dan nanti akan saya jelaskan ada banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Dan konsep berikutnya adalah, ini saya tambahkan dari biasanya konsep yang mungkin biasa kita dengar, think globally, act locally, and improve independently. Biasanya kita dengarkan think globally and act locally. Dari Ruzo Kamu ini bisa kita simpulkan bahwa think globally, kita harus berpikir secara global, secara universal, secara internasional, dan itu refleksi di penggunaan Zoom dan Kahoot. Kemudian ada yang kedua, act locally, bertindaknya skala lokal. Ini penggunaan rumah belajar dong tentunya. Dan yang improve independently, ini menyiratkan penggunaan Moodle dalam pembelajaran. Karena dengan Moodle kelas, karena ini learning management system ya, artinya kita bisa memodifikasi dengan sangat bebas. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini konsep pembelajarannya siap tuh. Flip Classroom, ini Flip Classroom implementasinya dengan menggunakan Ruzo Kamu. Sebelum pembelajaran menggunakan rumah belajar, saat proses pembelajaran menggunakan Zoom, refleksi pembelajaran menggunakan Kahoot, dan di akhir pembelajaran sebagai evaluasi pembelajaran menggunakan Moodle. Tahapan pembelajaran yang pertama Bapak Ibu, jadi
sebelum pembelajaran utama, di jam pelajaran utama, guru sudah memberikan instruksi, sudah memberikan bahan ajar, sudah memberikan video pembelajaran kepada siswa melalui ini Bapak Ibu, kelas maya di portal Rumah Belajar. Ini 4 fitur utamanya, dan untuk kru yang saya maksud di Ruzokamo itu adalah penggunaan kelas maya. Ya, dan alhamdulillah SMA 60 sudah terdaftar sebagai sekolah penyelenggara untuk kelas maya atau kelas digital ya di LMS portal Rumah Belajar ini. Dan saya yakin Bapak Ibu kalau mencoba membukanya ini akan menarik ya, dibandingkan dengan Google Classroom, dibandingkan dengan platform yang lainnya. Saya yakin di sini ada kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Lebih user interface-nya lebih enak, user friendly, eye catching juga, jadi lebih nyaman lah untuk didikan. Silakan kalau ini bisa mencoba untuk mendaftarkan di kelas maya atau kelas digital Rumah Belajar. Dan di sini saya seminggu sebelumnya sudah mengelompokkan anak-anak, memberikan tema pembelajaran untuk didiskusikan, dan bahan-bahannya juga sudah saya sampaikan di situ. Kemudian tahapan pembelajaran yang kedua ini adalah Zoom meeting. Berarti ada pertemuan tatap maya di sini, dan saya fokuskan di Zoom meeting itu untuk presentasi hasil diskusi kelompok dari sebelumnya saya sampaikan di Rumah Belajar. Ini videonya cukup panjang, tidak mungkin untuk saya paparkan dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi ini screenshot dari video tersebut, ada presentasi dari anak-anak siswa kelas 12, hasil diskusi kelompok yang sudah saya sampaikan instruksinya di portal Rumah Belajar. Dan ini yang kedua ya, Zoom ini menggunakan Zoom. Yang ketiga menggunakan Kahoot. Ini di akhir refleksi pembelajaran kita menggunakan Kahoot, dan saya yakin ini familiar untuk menstimulasi anak terhadap pencapaian pemahaman terhadap materi pembelajaran yang diberikan sebelumnya dalam bentuk yang ringan-ringan aja, dalam bentuk-bentuk kuis yang ringan gitu ya. Dan ini refleksi pembelajaran, dan di akhir Ruzokamo ini adalah Moodle. Jadi di SMA 60 kita punya e-learning berbasis Moodle, dan ini open source, kemudian berbasis Linux, sangat mudah sekali untuk digunakan, artinya gampang untuk pengelolaannya, dan ini biasanya kita gunakan untuk penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun. Ini biasanya kita gunakan untuk evaluasi pembelajaran. Akhirnya Bapak Ibu, penerapan model pembelajaran flip classroom dengan Ruzokamo akan menciptakan nuansa merdeka belajar, di mana guru dan siswa pada pembelajaran jarak jauh menjadi lebih mandiri, kreatif, dan menyenangkan. Izin Bu Heni, apakah boleh saya ini video sedikit? Atau waktunya sudah habis? 2 menit? Oh siap, ini cuma 2 menit. Ini dari video yang panjang saya tampilkan Bapak Ibu, ini saran 2 menit lebih dikit mungkin Bu Heni ya. Ini adalah Rumah Belajar. Bapak Ibu, ini yang ada di portal Rumah Belajar, LMS, Learning Management System, yang bisa kita maksimalkan seperti yang tampil dan terlihat di screen. Kemudian ini penggunaan yang kedua yaitu Zoom Meeting. Suaranya memang nggak ada ya Pak Saiful? Ada Bu? Nggak kedengeran suaranya. Suaranya nggak kedengeran Pak Saiful. Oh. Tidak terdengar ya Bu? Nggak kedengar ya Pak Saiful. Oh, maaf.
nggak terdengar videonya, Pak. Siap. Human participants. Dengar sekarang Bapak Ibu? Ya mulai. Ya, sudah Pak. Of an explanation text. So, there are 3 parts of the generic structure. The first part is a general statement. There are 5 language filters of explanation text. The first one is using focus on generic non-human participants. So this text was written to explain why the evil power was built, and social function of the text is to explain how the field learning like works. Is there any third part, conclusion? No, sir. There is no conclusion in the text? Okay, so do you think it is no problem in explanation text there is no conclusion? 3 are the sequence of explanation, and there is no. First, there is the general statement, which is many cars, motorcycles, and other modern vehicles. Dan ini yang ketiga, yaitu penggunaan ruzoka, ini yang penggunaan Kahoot. Yeah, let's see the champion. Aubrey is the third, Ischa is the second, and the first is Faradiva. Yeah, Faradiva, congratulations for you as the first rank. Dan ini yang terakhir, penggunaan Moodle. You will be doing this next week, yeah. So you are going to do this on e-learning 60 or on Moodle. Prepare yourself well for next week for our activity for English lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu cuplikan dari video pembelajaran menggunakan Ruzokamo. Dan akhirnya Flip Classroom diimplementasikan dengan Ruzokamo, Rumah Belajar, Zoom, Kahoot, dan Moodle. Dan itu urutan yang bakunya menurut saya. Karena kalau ditukar-tukar, saya tidak yakin bahwa konsepnya menjadi Flip Classroom lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.